Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Beni Kusmajati. Saya dari Prodi D3 Budidaya Ternak Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret Surakarta. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan apa itu biometrik dan role-based access control. Biometrik dan role-based access control adalah salah satu metode dari autentikasi dan autorisasi. Nah, apa itu autentikasi dan autorisasi? Autentikasi adalah proses untuk memastikan siapa Anda. Sistem akan memverifikasi identitas Anda sebelum memberikan akses. Tujuannya untuk memastikan hanya orang yang terverifikasi yang bisa masuk ke sistem. Jadi, seperti namanya autentikasi, yaitu untuk mengautentikasi kepada setiap orang yang akan masuk ke sistem yang akan dimasuki. Dan selanjutnya ada autorisasi. Autorisasi adalah proses untuk menentukan apa saja yang boleh Anda lakukan setelah identitas Anda berhasil diverifikasi. Tujuannya untuk memastikan setiap orang yang telah diverifikasi hanya bisa mengakses hal-hal sesuai dengan haknya. Jadi setelah kita mengautentikasi dan telah diautentikasi, lalu kita akan mendapatkan autorisasi. Jadi setelah diverifikasi, maka kita akan diberikan hak sesuai apa yang kita miliki. Dan selanjutnya ada biometrik dan role basis access control. Biometrik adalah autentikasi. Biometrik adalah cara memeriksa identitas seseorang menggunakan ciri-ciri unik tubuh atau perilakunya, seperti sidik jari untuk membuka ponsel, pengenalan wajah atau Face ID untuk login ke aplikasi, dan pengenalan suara untuk mengakses sistem tertentu. Jadi biometrik ini dengan kata lain menggunakan tubuh kita atau perilaku kita untuk mengakses suatu sistem. Dan untuk selanjutnya ada Role Based Access Control yang dimana atau RBAC adalah cara mengatur hak akses berdasarkan peran seseorang di dalam sistem tersebut. Jadi untuk membagi hak akses pasti akan dibagi namanya role atau peran. Nah, contohnya itu ada admin yang dimana bisa melihat dan mengubah semua data, lalu ada karyawan yang hanya bisa melihat data yang terhubung dan dengan pekerjaannya. Lalu ada tamu, aksesnya sangat terbatas, hanya bisa melihat informasi umum seperti di homepage atau dan page-page lainnya. Sedangkan karyawan itu bisa mengakses seperti kalkulasi atau lain sebagainya, dan admin itu bisa melihat background dari program tersebut atau website tersebut. Untuk selanjutnya ada kelemahan dan kelebihan masing-masing dari metode autentikasi dan autorisasi yang dimana biometrik dan role-based access control. Nah, untuk yang pertama ini ada kelebihan dari biometrik. Biometrik ini seperti tadi yang mengidentifikasi menggunakan tubuh kita atau ciri khas kita, yang dimana kita tidak perlu mengingat password tersebut karena itu sudah tertanam di tubuh kita dan sulit dipalsukan karena setiap orang punya ciri unik tersendiri, apalagi pada fingerprint pada jari kita, lalu Face ID pada muka kita pasti meskipun baru beberapa orang pasti ada gambar atau sekilas sama, tapi itu memiliki cirinya masing-masing. Nah, namun untuk kekurangannya ini, jika data biometrik bocor, sulit untuk diubah, tidak seperti password. Jadi jika data tersebut sudah bocor, mau tidak mau kita harus meriset lagi dan mengulangi lagi. Dan butuh alat khusus seperti pemindai sidik jari atau kamera. Nah, tidak semua handphone, tapi pada umumnya handphone tahun keluaran terbaru pasti ada yang namanya fingerprint atau Face ID. Dan untuk selanjutnya ada kelebihan dari Role Based Access Control, yang dimana lebih aman karena akses dibatasi sesuai peran, lalu mudah dikelola terutama di organisasi besar. Contohnya seperti mungkin pada web tadi atau mungkin di kasir-kasir minimarket dan lain sebagainya. Nah, untuk kekurangannya ini ada harus dirancang dengan jelas agar tidak membingungkan. Jadi harus dibuat seproper mungkin agar tidak belibet ketika nanti sudah dibagikan role-nya ke masing-masing pengguna. Dan selanjutnya
Seperti hal pada umumnya, pasti ada tantangan dari setiap segala aspek dan pasti juga ada solusinya. Pada kali ini ada tantangan dari Role Based Access Control, yang dimana salah satu tantangan utamanya adalah merancang peran yang tepat, menentukan peran dan hak akses yang sesuai untuk setiap pengguna memerlukan pemahaman mendalam tentang kebutuhan operasional dan struktur organisasi. Kesalahan dalam mendefinisikan peran bisa beresiko menyebabkan kebingungan atau kebocoran data akibat hak akses yang berlebihan. Selain itu, skalabilitas menjadi tantangan besar dalam organisasi besar dengan ribuan pengguna. Seiring bertambahnya jumlah pengguna, pengelolaan hak akses menjadi semakin rumit. Terakhir, RBAC juga bergantung pada keakuratan data pengguna, dan jika data tidak diperbarui berkala bisa terjadi pemberian akses yang salah. Nah, jadi begitu. Namun, setiap ada tantangan, kembali seperti sebelumnya, pasti ada solusi. Nah, di sini solusi untuk RBIC adalah untuk mengatasinya masalah desain peran. Organisasi dapat menggunakan analitik berbasis data dan otomatis untuk menganalisis pola kerja pengguna dan menentukan peran yang lebih tepat. Penerapan role hierarki juga dapat menyederhanakan manajemen peran dengan cara membuat peran-peran yang lebih tinggi mewarisi hak akses dari peran yang lebih rendah. Selain itu, organisasi perlu melakukan audit berkala untuk memastikan keakuratan data pengguna dan mencegah pemberian akses yang tidak perlu. Integritas sistem notifikasi untuk mendeteksi anomali akses juga dapat membantu dalam meminimalkan risiko. Untuk selanjutnya ada tantangan dari biometrik. Nah, tantangan dari biometrik ini adalah meskipun lebih aman menghadapi beberapa tantangan teknis, salah satunya adalah kecepatan proses autentikasi. Proses verifikasi menggunakan sidik jari atau pengenalan wajah cenderung lebih lambat dibandingkan dengan metode pendaftaran awal ataupun PIN atau sandi yang lainnya, yang dapat mengganggu kenyamanan pengguna, terutama dalam aplikasi yang membutuhkan autentikasi cepat, seperti mungkin m-banking dan lain sebagainya. Selain itu, data biometrik yang bersifat unik membutuhkan perlindungan ekstra. Kebocoran data biometrik dapat menimbulkan ancaman serius, karena data ini tidak bisa diganti seperti password. Dan untuk selanjutnya ada solusi dari biometrik untuk mengatasi masalah kecepatan, pengembangan algoritma autentikasi yang lebih cepat dan efisiensi menjadi solusi yang diperlukan. Selain itu, penggunaan enkripsi yang kuat untuk melindungi data biometrik dan penyimpanan di server yang aman adalah langkah yang penting untuk mencegah kebocoran data. Penerapan multifactor authentication atau MFA juga dapat meningkatkan keamanan untuk meningkatkan adopsi biometrik. Penyederhanaan antarmuka pengguna dan edukasi tentang keamanan biometrik sangat penting agar pengguna merasa nyaman dan memahami manfaat teknologi ini. Untuk selanjutnya ada kesimpulan dari Role Based Access Control dan Biometrik. Kesimpulannya, baik RBAC maupun autentikasi biometrik menawarkan solusi yang kuat untuk manajemen akses dan keamanan data. Meskipun keduanya menghadapi tantangan seperti kompleksitas dalam desain peran untuk RBAC dan kecepatan serta perlindungan data untuk biometrik, solusi inovatif dapat mengatasi masalah tersebut. Dengan perencanaan yang hati-hati, pengguna teknologi terbaru, serta pelatihan yang memadai, kedua metode ini dapat memberikan perlindungan yang lebih baik di dunia digital yang semakin kompleks. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon maaf, jika ada keliru yang sengaja atau tidak sengaja saya mohon maaf. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.